Kalau kita ngomongin orang negro atau orang hitam, kita identik terfikirkan dengan benua Afrika. Sedangkan kalau kita mikir orang putih, orang bermata biru, kita mikirnya itu adalah orang-orang Amerika atau Eropa. Tapi sebenarnya apakah benar seperti itu? Oleh karena itu kita akan membahas dinamika penduduk di berbagai benua. Jadi kita tahu apakah orang negro itu hanya di Afrika dan apakah orang putih itu hanya ada di Eropa dan Amerika. Yuk simak pembahasannya. Hai, kembali lagi dengan aku Kasinta yang akan membahas lanjutan dari materi kemarin tentang interaksi antara negara Asia dan negara lainnya. Dan kemarin kita udah membahas tentang letak dan luas dari benua-benua, kondisi alamnya, dan yang sekarang kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua-benua yang ada di dunia. Di setiap benua pasti memiliki dinamika penduduk yang berbeda-beda, mulai dari jumlah penduduknya, agama yang dianut, kebudayaan, dan bahasa yang digunakan. Yang pertama, kita akan masuk ke dinamika penduduk Asia. Penduduk dari benua Asia sendiri pada tahun 2015 sudah mencapai 4 miliar jiwa. Dan beberapa negara yang memiliki tingkat penduduk yang tinggi antara lain yaitu Indonesia, Cina, dan India. Dilihat dari bangsanya, benua Asia ini terdiri dari 3 ras, yaitu ras Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Di daerah Asia Utara dan Asia Tengah itu mayoritas adalah ras Kaukasoid, sedangkan Asia Timur dan Asia Tenggara seperti kita lebih banyak ras dari Mongoloid, dan Asia Selatan dan Asia Barat ini didominasi oleh ras Negroid. Dan Asia sendiri itu memiliki beragam agama yang bervariasi karena di Asia itu banyak lahir beberapa agama-agama seperti Hindu, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Agama-agama tersebut pun meluas hingga seluruh dunia. Jadi banyak juga Islam di luar Asia, Kristen di luar Asia, Hindu, dan lain sebagainya. Di Asia sendiri itu terkenal dengan keragaman bahasa yang sangat banyak sekali. Seperti di Indonesia sendiri itu sudah memiliki 600 bahasa asli atau daerah. Sedangkan di Filipina itu sekitar 100 bahasa asli dan di India memiliki 1000 lebih bahasa. Jadi Asia ini sangat beragam mulai dari budaya, bahasa, hingga adat istiadat. Yang kedua adalah dinamika penduduk Amerika. Pada tahun 2015, penduduk Amerika itu mencapai 987 juta jiwa lebih dan itu termasuk sangat rendah ya dibandingkan dengan Asia. Penduduk Amerika sendiri itu awalnya adalah suku Indian, yaitu suku yang tidak terlalu putih. Tapi karena Amerika itu dijajah oleh Inggris sebelumnya, di mana Inggris adalah kebanyakan ras Kaukasoid atau orang berkulit putih, jadi sekarang Amerika itu didominasi oleh orang-orang putih atau dari ras Kaukasoid. Oleh karena itu, suku Indian di Amerika itu pun akhirnya punah atau lebih sedikit ya dibandingkan oleh pendatang, karena Amerika sendiri itu dijuluki sebagai benua yang banyak pendatang. Jadi mereka banyak dari orang-orang Negroid, dari Afrika, banyak juga dari orang-orang Asia, ras Mongoloid, dan orang-orang Eropa yaitu ras Kaukasoid. Bahasa yang digunakan oleh orang-orang Amerika pun yaitu bahasa resminya bahasa Inggris, walaupun beberapa daerah atau beberapa orang pun juga banyak yang berbicara dengan bahasa Spanyol, Mandarin, Prancis, hingga Jerman. Hampir 83% dari orang-orang Amerika yaitu beragama Kristen. Dan sisanya banyak juga yang menganut agama Yahudi, Islam, maupun ateis atau tidak beragama. Selanjutnya yang ketiga adalah dinamika penduduk Eropa. Pada tahun 2015, penduduk Eropa ini diperkirakan sekitar 742 juta jiwa. Ini pun angkanya lebih sedikit daripada Asia dan Amerika, sehingga angka kelahirannya pun lebih rendah di antara Asia dan Amerika. Penduduk Eropa pun mayoritas adalah orang yang berkulit putih, walaupun ada juga orang-orang dari ras lain, tapi mayoritas memang dari ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini pun dibagi oleh 5 kelompok suku bangsa. Yang pertama adalah bangsa Nordik. Bangsa Nordik adalah orang-orang yang memiliki rambut pirang, matanya biru, tengkoraknya panjang, dan mukanya sedikit sempit. Mereka itu banyak tinggal di daerah Eropa Barat, Eropa Utara seperti Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman. Yang kedua adalah bangsa Alpen.
Bangsa Alpen ini ciri fisiknya yaitu rambutnya hitam, matanya juga hitam, tapi tidak terlalu tinggi. Nah, suku bangsa ini tuh banyak di daerah Eropa Tengah dan Eropa Selatan. Contohnya Prancis, Swiss, Polandia, Austria, Jerman yang bagian selatan. Yang ketiga adalah bangsa Mediteran. Ciri fisiknya yaitu memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkoraknya itu mirip-mirip sama bangsa Nordik. Nah, biasanya ini banyak di daerah Eropa Selatan seperti Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Dan yang keempat adalah bangsa Slavia. Bangsa Slavia ini mirip dengan bangsa Alpen. Mereka ini banyak tinggal di daerah Eropa Timur seperti Kroasia, Bulgaria, Serbia, Ceko, Rusia, dan Ukraina. Dan yang terakhir adalah bangsa Dinarik, yaitu orang-orang yang rambutnya gelap dan banyak yang tinggal di daerah Rumania. Dalam agama pun banyak agama yang dianut oleh orang Eropa ini sendiri, tapi mayoritas adalah menganut agama Katolik Roma. Yang kedua adalah Kristen Protestan dan yang ketiga adalah Kristen Ortodoks. Selanjutnya adalah agama-agama selain dari Katolik dan Kristen. Keempat yaitu dinamika penduduk Afrika. Pada tahun 2015, penduduk Afrika ini mencapai 1.171 juta jiwa. Itu sangat tinggi dibandingkan benua-benua lainnya. Hal ini disebabkan karena angka kelahiran di Afrika itu tinggi karena masih mempercayai adat atau kepercayaan di mana banyak anak itu juga banyak rezeki. Jadi mirip-mirip juga dengan Indonesia. Sebagian besar masyarakat Afrika itu berkulit hitam atau ras negroid, tapi ada beberapa juga ras-ras yang ada di Afrika. Yang pertama adalah ras negro pastinya, yaitu yang banyak ditinggali oleh orang-orang yang ada di gurun Sahara seperti suku Masai, suku Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. Dan yang kedua ada ras Kaukasoid, yaitu keturunan Arab yang mendiami di Afrika. Jadi ras ini tuh banyak di Laut Tengah, di daerah bangsa Semit dan suku bangsa Hamid. Yang ketiga adalah ras Kaukasoid, yaitu keturunan Eropa yang kulitnya putih, yang banyak juga tinggal di Afrika Selatan. Dan yang keempat adalah suku pribumi, yaitu banyak orang-orang penduduk asli yang tinggal di daerah-daerah pedalaman, seperti suku Pygmy di hutan Kongo, suku Busman di gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Nah, penduduk Afrika sendiri itu beragam agamanya. Di daerah Afrika Barat dan Utara itu mayoritas adalah penduduk yang menganut agama Islam, sedangkan di daerah Afrika Selatan itu banyak yang memeluk agama Kristen. Yang kelima adalah dinamika penduduk Australia. Nah, penduduk Australia ini adalah penduduknya lebih kecil dibandingkan benua-benua lainnya. Pada tahun 2015, penduduknya itu mencapai 23.900.000 jiwa. Jadi lebih kecil dibandingkan benua-benua yang lainnya. Hampir 92% masyarakat di Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Sisanya adalah orang-orang Asia sebanyak 7% dan dari suku aborigin dan lainnya sebanyak 1%. Jadi sebenarnya orang Australia itu awalnya adalah dari suku aborigin, yaitu orang yang berkulit agak sedikit gelap, tapi karena dijajah oleh daerah Inggris sehingga Australia sekarang banyak orang-orang putih seperti Amerika juga. Australia juga menganut banyak agama. Yang pertama ada yang paling besar yaitu Kristen Protestan sebanyak 61,2%. Selanjutnya ada agama Buddha sebanyak 2,5%. Islam sebanyak 2,2% dan Hindu sebanyak 1,3%. Dan sisanya adalah agama-agama yang lainnya. Itulah beberapa penjelasan tentang dinamika penduduk yang ada di benua-benua besar di dunia. Jika kalian ada pertanyaan, bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di link deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya yang akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat dan bye-bye.